Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Kepada dewan juri serta ibu bapak yang saya hormati, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Bahkan ketika kita lupa kepada Allah, Allah tidak lupa memberikan rizkinya kepada kita. Salawat berkaitan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini untuk membahas tentang hikmah salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah kita mengucapkan kalimat syahadat. Salat ini pernah disyariatkan juga kepada orang-orang terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab hikamnya menjelaskan bahwa apabila salat kita benar dalam hukum fikih dan tasawufnya, maka kita akan memetik hikmah tersebut. Jadi, salatnya bukan hanya sekedar yang dimulai dari takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam, tetapi dengan tasawufnya, hatinya khusyuk menyaksi kepada Allah atau merasa disaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 buah hikmah tersebut. Yang pertama, as-salatu tuhratil qulubi min adnasi junub. Salat adalah penyucian hati dari dosa yang laksana seperti kotoran yang harus dibersihkan. Jadi hikmah salat yang pertama adalah penyucian hati dari dosa kita di masa lalu. Nabi pernah bersabda bahwa hati kita seperti kaca. Ketika seseorang hamba berdosa, maka kaca itu bernoda 2 kali, 3 kali, maka pada akhirnya kaca itu akan gelap. Begitu juga hati, ketika seseorang hamba terus-menerus berdosa, maka hati itu akan gelap. Aku kameranya. Yang kedua, wastiftahul libabil ghuyub. Salat menjadi pembuka bagi pintu kegaiban. Nah, kalau hati kita dibersihkan lewat salat, diangkat kotoran-kotorannya, maka hati kita akan bening. Ketika hati kita bening, sebagaimana awalnya, sebab kalbu manusia, rohani manusia pernah musyahadah menyaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam arwah sebelum ditiupkan dan dimasukkan ke dalam jasad. Maksud dibuka pintu kegaiban di sini adalah mata hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasakan makhluk gaib yang berada di samping kita, yaitu malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan buruk kita, sehingga kita tetap waspada dalam berbuat yang tidak baik. Hikmah yang ketiga, as-salatu mahlul munajat wa madinul musafat. Salat adalah makhluk munajat, tempatnya berbisik kepada Allah. Jadi hikmah salat yang kedua adalah salat adalah media untuk curhat kepada Allah. Maka dalam salat kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Mengapa? Karena surat Al-Fatihah
Allah.